Halo teman-teman, selamat datang di channel Bait Cahaya. Kali ini kita akan membahas fenomena yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun nyata terjadi di Indonesia. Jual beli agama. Fenomena ini bukan sekadar isu teori atau rumor, tapi memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dari janji keberkahan instan hingga praktik manipulasi politik berbasis agama, kita akan menelusuri bagaimana agama yang seharusnya menjadi pedoman moral, kadang dijadikan alat transaksi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fenomena ini sangat kompleks karena menyentuh sisi emosional dan spiritual masyarakat, sehingga banyak yang sulit melihatnya secara objektif. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana praktik ini muncul, siapa saja yang terlibat, dampaknya, serta apa yang bisa dilakukan agar tidak menjadi korban. Jual beli agama bisa diartikan sebagai praktik di mana simbol, ajaran, atau institusi agama digunakan untuk meraih keuntungan pribadi, baik berupa uang, kekuasaan, popularitas, maupun pengaruh politik. Agama seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual, bukan komoditas. Namun ketika dijadikan alat transaksi, nilai-nilai agama menjadi terdistorsi. Misalnya, janji keselamatan atau berkah instan dengan syarat tertentu, atau politisi yang menggunakan identitas agama untuk memenangkan suara. Hal ini membuat iman menjadi komoditas, bukan pedoman hidup, dan masyarakat awam yang kurang kritis mudah menjadi korban. Praktik ini tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga integritas sosial masyarakat secara keseluruhan. Fenomena jual beli agama sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan, agama memiliki peran penting dalam legitimasi kekuasaan. Raja atau penguasa menggunakan agama untuk menegaskan otoritasnya, sementara rakyat biasanya patuh karena takut dosa atau ingin berkah. Saat era kolonial dan modern muncul, praktik ini berubah bentuk namun esensinya tetap sama. Agama dipakai sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Di era digital sekarang, praktik ini semakin kompleks karena media sosial memungkinkan penyebaran pesan manipulatif dengan cepat. Rakyat yang kurang kritis bisa menjadi sasaran mudah, sehingga praktik yang dulunya terbatas kini bisa menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Praktik ini muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang menjanjikan keberkahan atau kesembuhan dengan membayar sejumlah uang. Ada yang menggalang dana untuk kegiatan keagamaan namun tidak transparan. Dan ada juga politik identitas yang memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan. Bahkan kursus atau ajaran spiritual tertentu dijual dengan harga mahal, dengan janji ilmu atau keberkahan yang tidak jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik ini bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat biasa hingga tokoh publik, dan kadang dibungkus dengan bahasa religius yang terdengar meyakinkan. Dalam banyak kasus, orang yang paling rentan justru mudah terpengaruh karena mereka mencari jawaban spiritual atau solusi hidup yang cepat. Dampak pertama yang paling nyata adalah ekonomi. Banyak orang mengeluarkan tabungan atau bahkan berutang demi janji spiritual yang belum tentu benar. Alih-alih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, atau investasi produktif, uang tersebut terkuras untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya. Praktik ini juga menimbulkan industri palsu berbasis agama yang meraup keuntungan besar dari masyarakat yang kurang waspada. Ironisnya, mereka yang paling membutuhkan bantuan dan panduan spiritual justru menjadi korban manipulasi, dan dampak ekonominya bisa meluas hingga menciptakan ketimpangan sosial baru. Selain ekonomi, dampak sosial dari praktik ini sangat besar. Ketika agama digunakan sebagai alat kepentingan tertentu, konflik antar kelompok bisa muncul. Masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap tokoh agama atau lembaga keagamaan, dan intoleransi tumbuh karena agama dipakai untuk memecah belah. Dalam jangka panjang, hal ini membuat masyarakat lebih mudah dimanipulasi dan nilai-nilai sosial terkikis.
Anak-anak dan generasi muda pun bisa terbentuk dalam lingkungan yang penuh manipulasi spiritual, sehingga sulit membangun moral dan empati yang sehat. Dampak psikologisnya juga signifikan. Orang yang mudah percaya janji spiritual bisa mengalami kecemasan berlebihan jika berkah yang dijanjikan tidak datang. Mereka bisa merasa gagal secara moral atau spiritual, bahkan tergantung pada tokoh atau praktik tertentu yang menuntut biaya. Hal ini menurunkan kualitas mental dan spiritual masyarakat, serta menimbulkan tekanan psikologis bagi yang paling rentan, termasuk orang tua dan generasi muda. Ketika tekanan psikologis ini menjadi sistematis, masyarakat dapat mengalami krisis kepercayaan pada agama dan institusi keagamaan. Era digital memperluas praktik jual beli agama. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran ajaran manipulatif, penggalangan dana, dan kursus spiritual mahal. Video ceramah dipotong atau dibungkus sedemikian rupa untuk menarik simpati. Bahkan politik identitas disebarkan lewat iklan digital. Kekuatan viral media sosial membuat praktik ini sulit dikontrol, dan masyarakat yang tidak kritis bisa menjadi korban. Kesadaran digital dan literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memfilter informasi dengan tepat. Di Indonesia, banyak contoh nyata fenomena ini. Misalnya, penggalangan dana untuk pembangunan masjid atau yayasan yang tidak transparan, janji kesembuhan instan dengan ritual tertentu, hingga politikus yang memanfaatkan simbol keagamaan untuk meraih suara. Kasus-kasus ini kerap muncul di berita, namun masyarakat awam masih mudah terpengaruh. Hal ini menunjukkan betapa luas dan sistematisnya praktik jual beli agama, dan betapa pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban. Tokoh agama memiliki tanggung jawab besar. Ketika mereka terlibat dalam praktik jual beli agama, kredibilitas lembaga keagamaan menurun, generasi muda kehilangan panduan moral yang benar, dan masyarakat awam cenderung mudah termakan janji palsu. Integritas, transparansi, dan konsistensi moral dari tokoh agama menjadi kunci agar praktik ini tidak meluas. Mereka yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi justru merusak fondasi moral dan sosial masyarakat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai agama yang sejati. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur fenomena ini. Regulasi yang jelas terkait penggalangan dana, kursus spiritual, dan praktik manipulatif berbasis agama sangat diperlukan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang penipuan berbasis agama harus terus dilakukan agar masyarakat lebih kritis dan selektif. Tanpa regulasi yang kuat dan kesadaran masyarakat, praktik ini akan terus berkembang, merugikan banyak pihak dan semakin sulit dikontrol. Pendidikan agama yang sehat dan literasi agama sangat penting. Masyarakat yang memahami nilai sejati dari agama mampu membedakan antara iman tulus dan manipulasi. Sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan harus menekankan kemampuan berpikir kritis terhadap praktik spiritual yang mencurigakan, sehingga generasi muda tidak mudah terjebak dan tetap menjaga integritas moral. Literasi agama yang tinggi membantu masyarakat untuk tidak termakan praktik-praktik yang memanfaatkan spiritualitas demi keuntungan pribadi. Masyarakat bisa mengambil langkah-langkah preventif. Jangan mudah percaya janji keberkahan instan. Selalu periksa transparansi penggalangan dana atau kursus spiritual. Diskusikan dengan tokoh agama yang kredibel sebelum mengikuti praktik tertentu. Gunakan media sosial dengan bijak, jangan mudah termakan konten manipulatif. Kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan kritis menjadi benteng paling efektif menghadapi fenomena ini, sekaligus mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang lebih luas. Jika praktik jual beli agama dapat dikurangi atau dihentikan, masyarakat akan lebih percaya pada tokoh dan lembaga agama, nilai moral dan sosial,
menjadi lebih sehat, konflik berbasis agama dapat ditekan, dan sumber daya masyarakat digunakan untuk hal yang lebih produktif. Anak-anak dan generasi muda akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman secara moral, sehingga mereka dapat memahami agama sebagai pedoman spiritual, bukan alat transaksi. Integritas agama dan kesadaran masyarakat berjalan seiring, memperkuat fondasi sosial dan moral bangsa. Fenomena jual beli agama di Indonesia memang kompleks dan menantang. Namun dengan kesadaran, pendidikan, regulasi, dan integritas tokoh agama, dampaknya bisa diminimalkan. Mari bersama-sama menjaga agama tetap menjadi pedoman moral dan spiritual, bukan alat transaksi. Semoga video ini membuka mata kita semua, mendorong kita lebih kritis, dan membuat kita bijak dalam menghadapi praktik yang memanipulasi iman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.